Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 171. Di luar kantor manajer Departemen Keamanan, Zhuo Xiang mengenakan setelan rapi, tampak energi dan tampan, memegang buket mawar merah di tangannya, dan berjalan mondar-mandir. Qin Ming, yang sedang duduk di kantor, telah memperhatikan Zhuo Xiang di luar pintu. Orang ini telah menunggu di luar pintu selama setengah jam, jelas menunggu Liu Wenjing. Tapi Liu Wenjing datang lebih lambat dari biasanya hari ini. Dia biasanya tiba pada jam 8.30, tapi hari ini sudah hampir jam 9 dan dia masih belum datang. Kamu akan terlambat. Saat itu masih 3 menit sebelum jam 9. Liu Wenjing bergegas keluar dari lift. Karena dia berjalan terburu-buru, ada sedikit keringat di dahinya dan wajahnya memerah. Wenjing. Melihat Liu Wenjing, yang mengenakan atasan putih tanpa lengan dan rok hitam, memperlihatkan sepasang kaki ramping dan indah, Zhuo Xiang buru-buru menyapanya dengan senyuman di wajahnya, dan menyerahkannya padanya dengan kedua tangan di dalam. Dengan cara yang sangat sopan. Ini untukmu, semoga selamat ulang tahun. Terima kasih. Liu Wenjing memandangi mawar dengan bunga lili dan tandan yang dikirim oleh Zhuo Xiang, tetapi tidak mengambilnya. Dia menolak dengan sopan dan berkata, kamu ingat bahwa hari ini adalah hari ulang tahunku. Aku sudah sangat senang. Saya tidak bisa menerima bunganya. Ini adalah hadiah ulang tahunku yang tulus untukmu. Tidak sopan jika tidak menerimanya. Zhuo Xiang tersenyum dan menyerahkan buket mawar itu sedikit lebih dekat. Seluruh dunia tahu bahwa mawar digunakan untuk mengungkapkan cinta. Liu Wenjing mengetahui perasaan yang ingin diungkapkan Zhuo Xiang dengan mengirimkan mawar, dan dia tidak mau menerimanya, tetapi dia tidak tahu bagaimana menolak perasaan itu, yang membuatnya dia sangat malu. Sebagai teman sekelas lama, maukah kamu menerima hadiah ulang tahun untukmu? Zhuo Xiang berpura-pura tidak senang, tapi dia yakin Liu Wenjing pasti akan menerimanya. Terima kasih, teman sekelas lama. Liu Wenjing tidak bisa menolak lagi dan mengambil buket mawar, dengan sengaja menekankan bahwa dia adalah teman sekelas lama dan bukan hubungan lain untuk menghindari kesalahpahaman Zhuo Xiang. Benar. Zhuo Xiang tersenyum bahagia, aku juga memesan kue dan mentraktirmu makan malam romantis dengan cahaya lilin untuk ulang tahunmu malam ini. Saya sangat menyesal. Liu Wenjing meminta maaf, saya membuat janji dengan keluarga saya untuk merayakan ulang tahun saya bersama saya malam ini, tetapi saya benar-benar tidak bisa pergi. Tidak masalah, aku akan mengirimkan kuenya ke rumahmu malam ini. Setelah mengatakan itu, Zhuo Zi pergi dengan tenang terlepas dari apakah Liu Wenjing setuju atau tidak. Dia memberi Liu Wenjing kue sebagai alasan, dan tujuannya adalah untuk makan malam dan meninggalkan kesan yang baik pada orang tua Liu Wenjing. Setelah makan, dia akan mengajak Liu Wenjing berkencan, dan semuanya akan beres. Memikirkan kemungkinan mencium Xiangze dan memeluk rumahnya malam ini, Zhuo Xiang tidak sabar menunggu langit segera menjadi gelap. Bukankah itu hanya teman sekelas lama yang pulang untuk makan? Liu Wenjing tidak banyak berpikir, berjalan ke kantor dengan bunga di pelukannya, dan berkata dengan malu-malu, Saudara Qin, maaf saya terlambat, ada kemacetan di jalan. Aku tidak seketat itu. Tidak masalah jika kamu terlambat 10 atau 8 menit. Qin Ming berkata sambil tersenyum, mawarnya sangat indah. Apakah pacarmu memberikannya kepadamu? Saya belum punya pacar, saya hanya teman sekelas. Jika Anda bersikeras memberi saya hadiah, saya tidak bisa menolak. Jika dia bukan pacar, dia pelamar. Canda Qin Ming. Saudara Qin, berhentilah menggodaku. Wajah Liu Wenjing memerah, dan dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, ayahku mengundangmu ke rumahku untuk makan malam. Kamu berjanji minggu lalu, jadi kamu tidak bisa mengingkari janjimu. Qin Ming masih ingat Liu Wenjing mengundangnya makan malam di rumahnya minggu lalu, tetapi Qin Ming sibuk dengan pameran dan pelelangan, jadi dia menolak. Pekerjaan minggu ini mudah, dan tidak ada yang penting, jadi saya tidak bisa menolak lagi, jadi saya mengangguk dan setuju. Hari berlalu dengan lancar. Setelah pulang kerja, Qin Ming menyuruh Gu Qingyi pulang terlebih dahulu, dan kemudian pergi ke rumah Lao Liu. Dalam perjalanan, dia membeli 2 botol minuman keras dan beberapa buah-buahan. Tidak sopan mengunjungi rumah orang lain dengan tangan kosong. Paman Liu, Bibi Liu. Qin Ming menemukan halaman keluarga Liu tua dengan mudah dan membuka pintu. Xiao Qin, kamu di sini. Mendengar teriakan itu, Lao Liu keluar sambil tersenyum dan menyapa, datanglah ke sini jika kamu mau. Hadiah apa yang bisa kamu bawa? Wenjing dan ibunya sedang memasak. Mereka akan siap segera. Oke, saya akan datang dengan tangan kosong mulai sekarang. Qin Ming bertanya sambil tersenyum, ngomong-ngomong, bagaimana bisnis kedai sarapan akhir-akhir ini? Setelah saya pindah, saya tidak punya waktu untuk menggurui saya. Cantik, cukup bagus, kata Liu tua di luar keinginannya, dengan sedikit ketidakberdayaan muncul di matanya. Qin Ming memiliki wawasan yang tajam dan dengan jelas menangkap ketidakberdayaan yang terpancar di mata Lao Liu. Menyadari bahwa dia memiliki sesuatu yang tidak dapat diungkapkan, dia bertanya dengan antusias, Paman Liu, apakah Anda menemui masalah? Tidak, semuanya baik-baik saja. Sambil berbicara, mereka berdua masuk ke dalam rumah.
Qin Ming mendongak dan melihat kue ulang tahun besar di meja kopi, dan duduk di sofa adalah seorang pemuda tampan, Zhuo Xiang, yang datang lebih dulu. Pada saat yang sama, Zhuo Xiang juga melihat ke arah Qin Ming dan melihat bahwa Qin Ming sedang memegang 2 botol anggur dan sekantong buah. Hadiahnya, lusuh, dan dia tidak bisa menahan rasa jijiknya. Ketika dia datang menemui orang tua Liu Wenjing untuk pertama kalinya, dia membeli banyak hadiah untuk meninggalkan kesan yang baik. Meskipun Qin Ming adalah seorang manajer, dia tidak satu departemen dengan Zhuo Xiang. Zhuo Xiang tidak bangun untuk menyapanya dan berpura-pura tidak mengenalnya. Sikap Qin Ming yang biasa terhadap tuan muda yang sombong adalah mengabaikannya, dan kemudian berkata kepada Liu tua, Paman Liu, hari ulang tahun siapa hari ini? Wenjing, bukankah dia memberitahumu? Qin Ming menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Liu Wenjing. Liu Wenjing tidak pernah menyebutkannya. Saudara Qin, Anda di sini tepat pada waktunya, siap untuk memulai makan malam. Saat ini, Liu Wenjing keluar dari dapur dengan sepiring piring dan menyapanya dengan hangat. Dia mengenakan celemek di pinggangnya, dan penampilannya halus dan menyenangkan, seperti menantu perempuan yang baru saja meninggal. Saya akan melakukannya. Zhuo Xiang berdiri, secara aktif mengambil piring makan dari tangan Liu Wenjing, dan mengambil kesempatan untuk menyentuh tangan halus Liu Wenjing. Liu Wenjing berasumsi bahwa perilaku Zhuo Xiang tidak disengaja dan tidak mudah baginya untuk marah. Xiao Zhuo, kamu adalah seorang tamu, bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukan sesuatu? Kemarilah dan duduk untuk makan. Lao Liu melangkah maju, menarik Zhuo Xiang untuk duduk di meja makan, dan kemudian meminta Qin Ming untuk duduk sehat. Hari ini ulang tahun Wenjing. Semua orang senang. Kamu harus minum lagi bersamaku. Ibu Liu Wenjing kemudian berjalan ke dapur sambil membawa sepiring-piring dan memperingatkan, Liu tua, perutmu sakit dan kamu tidak bisa minum. Bibi Liu berpenampilan biasa-biasa saja. Karena kelelahan selama bertahun-tahun, wajahnya dipenuhi kerutan dan penampilannya terlihat lebih tua dari usia sebenarnya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia melahirkan seorang putri cantik seperti Liu Wenjing. Lao Liu tidak memiliki hobi khusus, dia hanya suka minum. Jika dia tidak minum sedikit pun setiap hari, dia akan merasa serakah. Dia membuat alasan dan berkata, ada tamu terhormat di rumah hari ini. Jika aku tidak minum bersamamu, sepertinya aku tidak menyapamu dengan baik, jadi biarkan saja. Paman Liu melakukan kejahatan. Jika Anda memiliki masalah perut, sebaiknya jangan minum minuman keras, karena tidak baik untuk kesehatan. Zhuo Xiang juga menasihati, tetapi mengubah topik dan melanjutkan, kamu bisa minum lebih sedikit anggur merah. Anggur merah baik untuk perut. Saya kebetulan membawa 2 botol anggur merah Lafite yang enak. Paman Liu, kamu bisa mencobanya nanti. Zhuo Xiang diam-diam bangga, merasa bahwa apa yang dia katakan sangat baik. Dia tidak hanya menyelamatkan Lao Liu, tetapi dia juga menunjukkan bahwa hadiah yang dia berikan sangat berharga dan meremehkan Qin Ming, membunuh 3 burung dengan 1 batu. Xiao Zhuo benar, lebih baik minum lebih sedikit anggur merah daripada minum anggur putih yang membakar perut, puji Bibi Liu. Zhuo Xiang semakin bangga telah menerima persetujuan dari calon ibu mertuanya. Dia segera berjalan mendekat dan mengambil 2 botol anggur merah Lafite. Makan malam hampir siap, dan kami hanya menunggu Qin Ming datang dan memulai makan malam. Tidak banyak waktu, dan hidangan kaya seperti sup ayam, ikan, kepiting, disajikan di atas meja total selusin hidangan, yang hampir waktunya untuk makan malam tahun baru keluarga Liu yang lama. Hari ini adalah hari ulang tahun Wenjing. Mari kita bersulang bersama dan mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Zhuo Xiang berbisik lembut, mengambil cangkir kertas sekali pakai, dan berkata sambil tersenyum. Keluarga Lao Liu adalah keluarga biasa di masyarakat bawah, mereka tidak pernah minum anggur merah, dan mereka tidak memiliki gelas khusus untuk minum anggur merah. Hal ini membuat Zhuo Xiang merasa harganya telah turun. Ini adalah pertama kalinya dia meminum anggur merah mahal dari cangkir kertas, tetapi untuk menangkap Liu Wenjing, dia tidak punya pilihan selain mengakuinya. Cheer, selamat ulang tahun untuk Wenjing. Semuanya bersulang bersama, dan suasananya ceria. Qin Ming menyesap dan mencicipinya. Dia merasakan ada yang tidak beres dan berkata tanpa berpikir, anggur merah ini palsu. Palsu. Pernahkah Anda minum anggur merah? Mendengar ini, Zhuo Zi mengangkat kepalanya dengan garis-garis hitam, mengumpat secara diam-diam, dan berkata dengan tidak senang, apa maksudmu? Lafite impor yang saya beli seharga 5.000 botol, bagaimana bisa palsu? Xiao Zhuo, berapa harga kamu membelinya? Lao Liu tidak dapat mempercayai telinganya dan bertanya dengan heran. Tidak banyak, 5.000. Ini Lafite yang paling umum. Kalau sudah tua, akan lebih mahal. Saat menjawab pertanyaan Lao Liu, Zhuo Xiang langsung menjadi sopan dan bergumam dengan bangga, kamu pasti belum pernah meminumnya. Saya membelinya seharga 500 dan mengutip 5.000, tetapi Anda tidak tahu. 5.000 sayangku, satu cangkir berharga beberapa ratus. Liu tua tiba-tiba merasa bahwa yang ada di tangannya bukanlah anggur merah, melainkan secangkir emas, dan dia benar-benar tidak tahan untuk meminumnya. Anggur ini memang palsu, jadi jangan meminumnya. Tidak aman meminum anggur palsu. Siapa yang tahu apa yang tercampur di dalamnya, saran Qin Ming dengan ramah. Apa maksudmu?
Qin Ming berulang kali menyebutkan bahwa anggur merah itu palsu, yang membuat Zhuo Xiang marah dan berkata dengan nada menghina, apakah kamu pernah minum Lafite? Jangan bicara omong kosong jika kamu tidak mengerti. Apakah kamu perlu aku mengajarimu cara meminumnya? Dalam hal mencicipi anggur merah, Zhuo Xiang bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengangkat sepatunya di depan Qin Ming. Meskipun Qin Ming bukan ahli mencicipi anggur, dia masih meminum banyak anggur merah seperti Lafite sekotak anggur merah di rumah, jadi meskipun dia punya uang, dia mungkin tidak bisa membelinya. Saat Anda sampai di Romani Conti, Anda bisa mencicipi anggur palsu hanya dalam sekali teguk. Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang sejarah Lafite? Tanpa menunggu jawaban Qin Ming, Zhuo Xiang bergegas pamer, daerah penghasil wine paling terkenal di Prancis adalah Bordeaux. Anggur merah yang diproduksi di sana berwarna cerah, kaya akan kualitas, dan kaya rasa. Tenang di wilayah Bordeaux, Cat Lafite menempati urutan pertama dalam popularitas. Kata Lafite mewakili kualitas dan kepribadian anggur yang tak tertandingi reputasinya tetap terjaga hingga saat ini. Bab 172. Memamerkan pengetahuan sejarah yang dihafal tentang anggur merah Lafite, Zhuo Xiang memandang Qin Ming dengan bangga dan provokatif. Mari kita lihat bagaimana Anda menerima langkah tersebut. Berani bilang Lafite yang saya beli palsu, murni sensasional dan merusak diri sendiri. Katakan, baiklah, Xiao Zhuo, kamu tahu banyak. Lao Liu mendengar bahwa awan masih ada. Dia tahu tentang anggur merah, tetapi dia pernah mendengar tentang merek anggur asing yang disebut Lafite. Dia juga merasa bahwa keluarganya ada hubungannya dengan Zhuo Xiang. Kondisi keluarganya sangat berbeda dan mereka tidak sekelas. Paman Liu, saya juga tahu banyak anggur terkenal di dunia. Jika Anda tertarik, saya akan memberitahu Anda tentangnya setelah makan malam. Oke. Liu tua benar-benar ingin mengatakan bahwa saya tidak tertarik. Anggur terbaik dunia tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi Zhuo Xiang adalah tamu, jadi meskipun 120 orang tidak senang, dia harus setuju. Qin Ming tersenyum main-main, kamu bahkan tidak bisa merasakan apakah anggur merah itu asli atau palsu. Bahkan jika kamu tahu lebih banyak tentang sejarah Lafite, apa yang akan terjadi? Itu hanya pembicaraan di atas kertas. Kamu hanya cemburu. Apakah kamu pikir kamu bisa menceritakan sejarah Lafite? Kata Zhuo Xiang dengan nada menghina. Hari ini adalah hari ulang tahun Liu Wenjing, dan Qin Ming juga hadir. Zhuo Xiang sepertinya menganggap Qin Ming sebagai saingan cintanya, dan harus membandingkan dengan Qin Ming untuk memamerkan dirinya. Qin Ming memberikan pandangan yang provokatif, karena Anda sangat berpengetahuan, Anda memiliki kemampuan untuk membuat daftar 10 merek anggur merah paling berharga di dunia, seperti Romani Conti, Petrus, anggur Lipeng, anggur merah Lehua, anggur merah Ausan, Obiang, Del. Tunggu, ceritakan semuanya. Aku. Zhuo Xiang tidak bisa berkata-kata. Dia belajar tentang sejarah Lafite untuk sementara. Adapun 10 merek anggur merah teratas lainnya di dunia, kecuali Romani Ticon, dia belum pernah mendengarnya ceritakan. Sejarah anggur merah ini tidak dapat diceritakan bahkan jika otaknya dibelah. Oke, saya di sini untuk mengundang Anda makan malam, bukan untuk membicarakan anggur. Makanlah dengan cepat, makanannya dingin. Melihat mereka berdua akan bertengkar, Liu Wenjing buru-buru membujuk mereka. Benar, kamu harus makan untuk makan, tidak peduli apa sejarahnya, itu tidak bisa dimakan sebagai makanan. Lao Liu setuju. Zhuo Xiang ditanyai dan merasa bahwa dia tidak dapat hidup dengan wajahnya. Dia meminum anggur merah di gelas dalam satu tarikan napas dan mendapati dirinya berada di tangga. Hari ini adalah hari ulang tahun Wenjing. Saya tidak ingin bertengkar bersamamu. Jika kamu ingin bertanya padaku tentang anggur merah, aku akan membawakan anggur yang enak bersamamu di lain hari. Makanan enak dan keramah tamahan yang baik, kuberitahu kamu itu akan baik-baik saja selama 3 hari 3 malam. Lupakan saja, aku khawatir kamu bahkan tidak bisa mengucapkan 3 kalimat. Qin Ming terlalu malas untuk berdebat dengan Zhuo Xiang lagi, dan mengubah strateginya, Paman Liu, sebaiknya kamu menghargai anggur merah yang mahal, sebagai hadiah. Anggur merah 5.000 yuan benar-benar sesuatu yang tidak mampu dibeli oleh warga kecil seperti saya. Liu tua menertawakan dirinya sendiri, dia akrab dengan Qin Ming, dan dia percaya bahwa Qin Ming mengatakan bahwa anggur itu lebih palsu. Xiao Zhuo, aku benar-benar menghabiskan banyak uang untukmu. Kamu dapat mengambil kembali botol yang belum dibuka. Aku akan menyimpan botol ini untuk dikoleksi. Paman Liu, sama-sama. Saya tidak peduli dengan 10.000 yuan saja. Selain itu, 2 botol anggur merah ini adalah penghormatan saya kepada Anda. Tidak ada alasan untuk mengambilnya kembali. Dan memberi Liu tua segelas lagi. Paman Liu, jangan dengarkan seseorang dengan motif tersembunyi. Saya dapat menjamin dengan hidup saya bahwa anggur merah itu pasti asli. Botol ini sudah dibuka. Yang terbaik adalah meminumnya sesegera mungkin, jika tidak, rasanya tidak akan murni. Ayo, malam ini aku akan minum bersamamu, dan kita akan pergi bersama. Lao Liu terlalu malu untuk tidak meminum roti panggang Zhuo Zi, jadi dia meminum segelas lagi. Qin Ming menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia 100% yakin bahwa botol Lafite Red ini. Anggur itu palsu, tetapi saya tidak dapat membuktikannya kepada orang yang tidak tahu cara mencicipi anggur.
Saya berdoa diam-diam, saya berharap anggur itu dipalsukan oleh anggur lain, tanpa menambahkan bahan kimia apapun, agar saya tidak mendapatkannya sakit setelah meminumnya. Zhuo Xiang datang dengan persiapan yang matang, memanggil Paman Liu dengan penuh kasih sayang, seolah-olah dia lebih dekat daripada ayah kandungnya. Dia sering menemukan berbagai alasan untuk bersulang, membujuk Liu tua dari telinga ke telinga. Liu Wenjing akan membawakan sayuran Qinming dari waktu ke waktu dan membujuknya untuk makan lebih banyak. Qinming tidak menunjukkan kepura-puraan apapun, dia memakan makanan itu dan bahkan memuji betapa lezatnya makanan itu. Senyuman bahagia muncul di wajah cantik Liu Wenjing, dan dia merasa seperti baru saja makan madu, karena semua hidangan yang dia sajikan untuk Qinming dimasak olehnya. Bibi Liu selesai menggoreng 2 hidangan terakhir dan menyajikannya ke meja setelah menyelesaikan pekerjaannya. Dia berkata dengan senyuman di wajahnya, "Xiao Qin, terima kasih banyak. Wenjing bisa pergi bekerja di perusahaan besar dan menemukannya. Pekerjaan yang bagus semua karena bantuanmu. Ingatlah untuk sering datang ke rumahku ketika kamu tidak ada pekerjaan." "Bibi, jangan katakan itu, aku tidak tahan." Qinming meletakkan sumpitnya dan berkata, "Wenjing bisa bekerja di Gu Group hanya karena pendidikan dan kemampuannya sendiri. Itu tidak ada hubungannya bersamaku." "Benar, Wenjing sangat baik, dia bisa mendapatkan pekerjaan bagus kemanapun dia pergi." Zhuo Xiang merasa sangat tidak senang saat melihat Bibi Liu memuji Qinming. Qinming dan Zhuo Xiang sama-sama tamu. Tidak baik bagi Bibi Liu untuk mengabaikan siapapun. Dia memandang Zhuo Xiang dan bertanya, "Ngomong-ngomong, Xiao Zhuo, apa pekerjaanmu di perusahaan?" "Saat ini saya adalah seorang karyawan, tetapi kakek saya adalah salah satu pemegang saham dan direktur perusahaan. Di masa depan, saya pasti akan mewarisi saham kakek saya dan menjadi direktur perusahaan." Posisinya setidaknya setingkat manajer, tidak ingin dibandingkan dengan Qinming. Tidak ingin dipandang rendah oleh orang tua Liu Wenjing, dia buru-buru pindah dari latar belakang keluarganya. "Baiklah, kalau begitu kamu memiliki masa depan yang cerah, kamu masih sangat muda dan menjanjikan," kata Bibi Liu sambil tersenyum. Bibi Liu adalah seseorang yang pernah datang sebelumnya, dan dia dapat melihat bahwa Zhuo Xiang menyukai Liu Wenjing, dan Liu Wenjing tampaknya lebih menyukai Qinming, tetapi mereka berdua bahagia tidak peduli siapa yang bisa menjadi menantunya. Masalahnya adalah bagaimana putri mereka memilih. Baru kemudian Qinming mengetahui bahwa kakek Zhuo Xiang adalah salah satu direktur grup Gu. Tentu saja, dia tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia juga mengkhawatirkannya. "Keluarga saya memiliki beberapa koneksi di perusahaan, jadi saya tidak berani membicarakan hal lain. Saya akan mengurus promosi Wenjing di masa depan," janji Zhuo Xiang, menepuk dadanya dan menatap Qinming dengan bangga. "Anda hanyalah manajer sebuah departemen keamanan kecil, mengapa Anda harus berdebat dengan saya?" "Bagus sekali." Liu tua menyeringai. Dia tidak berusaha menjangkau orang lain. Selama putrinya bisa berkembang di perusahaan, dia akan senang tidak peduli siapa yang membantu. "Xiao Zhuo, Paman Liu menghormatimu. Jika kamu dapat membantu Wenjing, kamu harus melakukan yang terbaik untuk membantu. Saya berterima kasih terlebih dahulu." Setelah mengatakan itu, Lao Liu mengangkat gelasnya dan meminum semuanya dalam satu tegukan, namun dia tetap merasa bahwa itu tidak memuaskan seperti meminum minuman keras. Zhuo Xiang bahkan lebih bahagia, dia selalu merasa bahwa perkataan Lao Liu berarti dia telah mempercayakan putrinya kepadanya, jadi dia minum dengan gembira. Keduanya bertukar gelas. 1 botol anggur merah habis, dan Zhuo Xiang membuka botol lain dan melanjutkan minum. "Bibi, bagaimana urusan kedai sarapanmu akhir-akhir ini?" Ketika dia pertama kali memasuki pintu, Qinming menanyakan pertanyaan ini kepada Lao Liu. Dia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Lao Liu dan tidak mau mengatakannya secara terbuka, jadi dia bertanya kepada Bibi Liu lagi. "Hei!" Bibi Liu meratap, dan senyuman di wajahnya tiba-tiba berubah menjadi ekspresi sedih. "Jangan sebutkan itu, jangan katakan saja." Sikap Bibi Liu membuktikan bahwa tebakan Qinming benar, dan dia bertanya, "Ah, Bibi, jika kamu mempunyai kesulitan, tidak apa-apa untuk memberitahu mereka. Walaupun aku sudah pindah, aku masih punya teman di sana yang mungkin bisa membantumu menyelesaikannya. Bukankah jalan jajanan memiliki biaya perlindungan sebelumnya? Anda menghajar mereka." Hanya beberapa hari setelah masa-masa indah, sekelompok gangster datang dan menjadi lebih buruk. Mereka memungut biaya perlindungan setiap hari. "Warung sarapan kami hampir tidak dapat bertahan." Titik. Bibi Liu menghela napas. Sekelompok orang lain datang dan menjadi lebih buruk. "Sungguh sombong," kata Qinming dengan marah. Sebelumnya, anak buah Jiang Dali memungut biaya perlindungan di jalan makanan ringan. Setelah Qinming mengalahkan Jiang Dali, dia berhenti memungut biaya perlindungan. Saat itu, Jiang Dali masih menjadi pemimpin geng macan hitam. Kemudian, geng macan hitam terpecah dan terpecah menjadi perkumpulan teratai merah dan geng kebahagiaan bisnis dunia bawah yang ditinggalkan oleh geng macan hitam dan mengirim orang ke wilayah tersebut. Mengumpulkan biaya perlindungan dari mana saja dalam lingkupnya dan menghasilkan uang secara sembarangan. Siapa bilang bukan itu masalahnya? Kelompok itu sangat melanggar hukum. Mereka menghancurkan kios dan memukuli orang jika mereka tidak membayar uang perlindungan. Lao Wang, yang menjual kue wijen di sebelah, dipukuli hingga dia tidak membayarnya.
Sudah keluar dari rumah sakit karena dia menawar harga dan menunda pembayaran. Bibi Liu marah dan tidak berdaya. Dia berkata, saya sudah mendiskusikannya dengan Lao Liu. Jika tidak berhasil, kami akan pindah tempat. Mereka, para pedagang kaki lima, adalah kelompok rentan dan tidak mampu menyinggung perasaan para gangster. Tuhan memperhatikan apa yang kamu lakukan, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan sampah ini pergi. Qin Ming memutuskan bahwa untuk membantu keluarga Lao Liu, dia harus melawan para gangster itu lagi, tapi dia tidak mengatakannya secara langsung. Istriku, apa yang kamu bicarakan? Liu tua tidak ingin Qin Ming mengetahui hal ini, jangan sampai Qin Ming mengambil tindakan lagi dan menimbulkan masalah yang lebih besar. Ada apa? Zhuo Xiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia baru saja minum dan tidak mendengar apa yang dibicarakan Qin Ming dan Bibi Liu. Ada masalah kecil dengan kedai sarapan. Tidak apa-apa, kata Liu tua. Paman Liu, terlalu sulit bagimu dan bibimu untuk mendirikan kedai sarapan setiap hari. Aku akan membantumu menemukan pekerjaan bagus yang mudah dan menguntungkan, kata Zhuo Xiang lagi. Qin Ming masih harus membantu Yang Ningxuan berlatih. Dia telah membuat janji kemarin. Melihat semua orang hampir makan, dia berdiri dan pergi. Zhuo Xiang punya ide lain dan tidak mengikutinya. Akan lebih baik baginya jika Qin Ming pergi lebih dulu. Saudara Qin, biarkan aku mengantarmu pergi. Liu Wenjing berdiri dan menyuruh Qin Ming keluar. Ketika dia sampai di gerbang, Qin Ming berhenti dan berkata, kembalilah dan bujuk Paman Liu untuk tidak membiarkan dia minum lagi. Saya jamin dengan kepribadian saya bahwa anggur merah itu asli, agar tidak menimbulkan masalah setelah meminumnya. Liu Wenjing mengangguk, saudara Qin, saya percaya padamu. Sekali lagi, saya ucapkan selamat ulang tahun. Qin Ming tersenyum dan melambaikan tangan. Oke, kembali. Menyaksikan Qin Ming masuk ke dalam mobil dan mobilnya menghilang dari pandangan, Liu Wenjing kembali ke rumah sakit dengan gembira. Ningxuan, apakah kamu tertidur? Setelah di jalan, Qin Ming memanggil Yang Ningxuan. Tidak, aku baru saja pulang kerja, ngomong-ngomong aku menunggumu. Oke, kamu bisa membersihkan namamu dulu. Aku akan segera ke sana dan tidak akan membuatmu menunggu terlalu lama. Kata Qin Ming sambil tersenyum buruk. Bah, kenapa gading tidak bisa keluar dari mulutmu? Setelah beberapa hari berhubungan, Yang Ningxuan menjadi terbiasa dengan gaya gangster Qin Ming, dan dia berpura-pura marah dan meludah. Di masa lalu, jika Qin Ming berani menjadi begitu provokatif, dia akan menyambutnya dengan tinju dan tendangan, tetapi sekarang berbeda. Dia sangat mengagumi keterampilan super Qin Ming. Sebaliknya, dia merasa bahwa gaya gangster adalah kepribadian Qin Ming ini disebut mencintai rumah dan burung. Bersambung.